Salve fratres, saya akan menjelaskan secara sistematis bahwa doktrin sola scriptura, yaitu kepercayaan bahwa Alkitab saja adalah satu-satunya otoritas tertinggi dalam hal iman dan moral, tidak logis, tidak biblis, dan tidak historis. Ini penjelasannya. Yang pertama, sola scriptura tidak logis. Ada sirkularitas argumen. Sola scriptura itu mengatakan bahwa hanya Alkitab yang otoritatif, tetapi tidak ada ayat dalam Alkitab yang secara eksplisit menyatakan hanya Alkitab yang otoritatif. Maka pernyataan itu mendasarkan dirinya pada premis di luar Alkitab yang bertentangan dengan prinsipnya sendiri. Berikutnya masalah kanonisasi. Bagaimana kita tahu mana kitab yang termasuk Alkitab? Alkitab tidak mencantumkan daftar isinya sendiri. Kanon kitab suci ditentukan oleh otoritas gereja, Konsili Hippo 393 dan Kartago 397, bukan oleh Alkitab itu sendiri. Praktik penafsiran, jika hanya Alkitab yang menjadi otoritas, mengapa ada ribuan denominasi yang berbeda penafsiran? Ini menunjukkan bahwa tanpa otoritas gereja, sola scriptura menghasilkan relativisme interpretatif. Poin yang kedua, sola scriptura tidak biblis. Alkitab tidak pernah mengklaim hanya dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 1 Korintus bab 11 ayat 2. Aku memuji kamu karena kamu selalu mengingat aku dan tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang aku sampaikan kepadamu. So, ini menunjukkan bahwa tradisi lisan sama pentingnya dengan tulisan. So, no sola scriptura. Yesus tidak menulis kitab apapun, dan murid-murid awal pun tidak langsung menulis kitab suci, melainkan mewartakan Injil secara lisan dalam komunitas gereja. Yang ketiga, sola scriptura tidak historis. Para bapak gereja tidak mengajarkan sola scriptura. Santo Irenaeus 180 Masehi menekankan pentingnya tradisi apostolik yang hidup dalam gereja. Santo Athanasius, Santo Agustinus, dan bapak-bapak gereja lainnya menerima Alkitab bersama dengan tradisi dan magisterium, yaitu pengajaran resmi gereja. Kanon Alkitab ditetapkan oleh gereja Katolik dan bukan oleh Yesus atau para rasul secara langsung, ya kan? Sebelum abad ke-16 tidak ada gereja yang menganut sola scriptura. Ini adalah inovasi Martin Luther 1521 yang memutuskan untuk menolak gereja karena konflik doktrinal. So, sebagai tanggapan apologet Katolik, gereja Katolik mengakui 3 pilar otoritas dalam iman: kitab suci, scriptura, tradisi suci, traditio, magisterium gereja, otoritas pengajaran. Ketiganya bekerja sama seperti bangku 3 kaki. Jika satu hilang, seperti sola scriptura, bangku itu akan goyah. So my friends, sola scriptura adalah doktrin yang tidak logis secara falsafati, tidak biblis karena bertentangan dengan isi Alkitab sendiri, dan tidak historis karena tidak sesuai dengan praktik gereja mula-mula dan ajaran para bapak gereja. Sekian dan follow for more.